إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul. Saudara membaca dan saya hormati pimpinan ranting Randu Gunting 2 yang saya hormati, teman-teman semuanya, warga Muhammadiyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita melaksanakan pengajian rutin Muhammadiyah Ranting Gunting 2. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan membawa manfaat bagi kita semuanya, dapat mempererat tali silaturahmi kita, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menunjukkan umatnya minal dhulumati ilan nur. Dan sekali yang berbahagia, kalau yang dulu-dulu saya sampaikan tentang dasarnya kaidah ya, tentang akad yang dilarang, tidak diperbolehkan, maka kita coba pada malam hari ini dan selanjutnya kita bahas tentang masalah akad itu sendiri. Jadi tadi unsur-unsurnya ya, terus jenis-jenisnya, terus syarat rukunnya, itu selanjutnya insya Allah akan kita bahas, termasuk apa sih yang dimaksud dengan akad yang dilarang. Salah satunya adalah akad yang dimaksud dengan dua harga itu yang bagaimana gitu. Nanti insya Allah akan kita bahas, tapi mungkin nggak malam ini, Kalau kita lihat dari akad itu sendiri, secara bahasa akoda itu adalah ikatan, Pak. Ikatan. Saya nulis ya, Pak. Ini tadi saya ada buat ini gitu lah. Ini adalah ikatan, Pak. Sama dengan kalau panjenengan mengucapkan aqidah. Aqidatun. Sama, kita punya ikatan. Jadi kalau aqidah itu ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang sering diistilahkan dalam akad ini adalah semula seseorang katakan begini, A dengan B. Semula tidak ada ikatan, masing-masing mereka itu sendiri-sendiri. Kalau dalam hukum perdata itu namanya hukum perikatan. Hukum perikatan. Seorang yang mengikatkan diri kepada orang lain, itu adalah hukum perikatan. Gitu. Nah, dengan demikian maka akad itu adalah seseorang yang telah mengikatkan dirinya dengan orang lain. Itu dari si bahasa. Makanya akad itu secara umum ada dua macam. Satu, akad yang sah. Yang kedua,
akad yang tidak sah. Akad yang sah ini mengandung konsekuensi. Contoh, seseorang yang telah menjual barangnya, katakanlah sepeda motornya kepada orang lain, apabila telah terjadi akad, saya titik beratkan akad, itu maka hakikatnya kepemilikan itu sudah pindah. Itu adalah akad yang sah. Contoh, satu ketika Rasulullah Muhammad SAW melakukan perjalanan bersama dengan Jabir. Kemudian di tengah perjalanan untanya Jabir itu nggak mau jalan, Pak. Nggak mau jalan. Akhirnya ditepuk sama Rasulullah. Padahal Rasulullah itu kalau perjalanan kayak gitu paling belakang gitu. Ditepuk di belakangnya. Kemudian onta itu justru berjalan kencang, tidak sebagaimana biasanya. Akhirnya Rasulullah ngomong sama Jabir, Jabir, tetap lihat saya aja ontanya satu ukiah. Enggak, jangan. Itu kata Jabir. Kemudian Rasulullah ngomong lagi, gimana mau saya beli apa enggak? Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Setelah dijual satu kepada Rasulullah, Rasulullah itu mengatakan kepada Jabir mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untanya tak naik ke saya dulu ya, kayak gitu. Rasulullah belum bayar loh Pak. Belum bayar. Tapi sudah akad. Belum bayar, tapi akad. Aduh. Kita kapan kali Madinah sih? Kali mari Madinah. Kemudian Jabir izin sama Rasulullah. Padahal semulanya pada saat sebelum akad pun onta itu dinaiki oleh Jabir, Pak. Setelah akad, oke, ya wis, orang apa? Itu kok. Akhirnya Jabir minta izin kepada Rasulullah untuk naiki onta itu. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah membayar, kemudian onta itu diserahkan. Artinya apa? Kepemilikan itu berpindah setelah terjadinya akad. Ini udah bayar, Pak. Padahal waktu itu Rasulullah belum bayar loh ya. Kok bayarnya kok dengan Madinah gitu kan. Tapi kepengen saya pindah. Ini mengandung hikmah yang luar biasa banget ya. Sering terjadi di antara kita, misalnya saudara bapak-bapak, misalnya bapak itu menjual motor, sudah deal, oh ya bayarnya samulan. Jebulannya ada sih mudah nih Pak. Kita kadang-kadang tergoda gitu loh, dengan berbagai alasan. Padahal hakikatnya kata-kata saya ya, kepemilikan sudah pindah. Walaupun belum dibayar. Belum DP sudah. Urung ngotan DP Pak DP bukan pasti lah. Apa mana salah DP nih? Iya. Rasulullah mau DP gue. Iya. Gak boleh diceritakan. Rasulullah bodoh ini sih, bukan bodoh ini.
Oh, itu lain lagi. Itu lain lagi. Kalau bojone misalkan tawar-tawar toko, Mas. Bukan misalnya beli wis tanggal 6 ya tak bayar. Iya, ini Terus masalah tanggal. dulu ngepong. Iya. Duitnya nakal si Dawis. Nah, iya kalau itu masalah lain tuh, Pak. Ada masalah lain. Jadi kalau tanggal itu udah lewat, misalkan dari perjanjian, berarti akadnya itu jadi tidak sah lagi. Maka tidak mengikat, sudah nggak mengikat dengan orang itu. Selagi tidak si pembeli itu tidak menyelisih janji, maka akad itu tetap berlangsung. Oh, akadnya itu berupa Mulut. iya, ucapan itu sudah bisa menjadi. Sudah. Itu. Kalau DP sistem. DP lebih Pak. Itu udah jadi kok. Artinya kalau sah itu misalnya ini bayarnya tahun depan itu DP disit. Kalau nggak DP kan biasanya namanya wong ya. Iya. Iya. Apalagi sebenarnya DP itu hanya apa ya? Itu ya bisa dikatakan sebagai pengikat, tapi hakikatnya itu adalah akadnya itu. Deal. Nah kalau nggak jadi sih DP-nya balik apa enggak? Nah, pertanyaannya, kalau DP-nya nggak jadi, maaf, kalau akadnya tahu katakanlah jual belinya nggak jadi, DP-nya itu milik siapa? Nah itu. Itu pernah terjadi waktu mau muktamar itu? Iya, Bisio ya? Iya. Bisio ya? Iya. Iya. Kembali nggak uangnya? enggak. Iya. Jadi di sana. Main balik. Karena kita itu udah mengikat yang sana Pak, nggak boleh mengambil tanggal itu. Iya. Iya. Berarti milik pembeli penjual Ustaz. Ya milik si penjual. Meskipun transaksinya nggak jadi. Yang membatalkan siapa? Pembeli. Iya. Pembeli. Yang membeli berarti miliknya sana. Berarti halal ya Ustaz. Misalnya saya penjual DP, berarti kalau deal misalnya Iya. terakhir pelunasan tanggal 20 lewat dari tanggal 20 berarti sudah milik saya ya. Iya. Dan saya Tapi jika bebas. seandainya saya minta waktu ya, apabila kita itu menyetujui, ya udah kita. Iya. Tadi udah ceritanya dong ngomong di sini. Ceritanya mungkin ini baru mulut yang dari pertanyaan saya. Iya. Baru maksud saya Mau mulut, mau tulisan. iya begini saya kan itu kalau yang ngomong maaf bukannya saya kalau itu yang ngomong Rasul kan kita bangkit baru kita nggak pernah ketemu Nabi ya saya. Tapi kan beliau itu bisa dipercaya. Nah saya begini apa dipercaya? Begitu. Maksud saya begitu. Kalau Rasul kan bisa dipercaya. Lah yang udah prediksi Itu pertanyaan saya sebelum tadi ke GPN tadi. Itu tentang kepercayaan ya. Iya maksud saya. Sing tak Kalau kepercayaan. Kalau memang kayak gitu, ya udah kita pakai ida tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. tulis. Iya. Tapi hakikatnya ya kalian bilang betul. Itu kan Rasulullah. Iya kan yang dapat dipercaya. Ya monggo kita itu termasuk kategori orang yang dapat dipercaya. Ada sih ini kali Pak. makla musuh angel. Waktu saudara perjanjian dengan bis waktu mau tamat pakai tulisan apa pakai tulisan? Pakai tulisan. Ada tulisannya? Ada perjanjian. Nah, ada perjanjiannya. Jadi ini saya baru kepemilikan loh ya. Baru kepemilikan. Pindahnya kepemilikan adalah setelah akad. Sebab nanti ada bab takobut ya. Nanti pada saat akad itu pindah kepemilikan, tapi beda dengan pindahnya tanggung jawab. Pertanyaannya, kalau di tengah perjalanan mati. tentara mati, sama yang sih? Ya sih numpak iki. Tidak, Mas. Bisa dinumpang. Kejeglong mas, kejeglong gitu. Tapi yang penting secara ikhtiar ya, maksudnya gini, itu si jenis kejeglong kan
Kalau sengaja. Anak ujo ya. Bilang beda. Jadi apabila masih di dalam penguasaan si pembeli, tanggung jawab sepenuhnya itu ada pada pembeli. Dan sepenuhnya. Jadi patan sudah. Bukan batal, ganti. Jangan tuh sini orang sih. Maknya karena yang bawa tadi yang masih pembeli saja. Belum sampai Rasul. Kilo gune-gune, Ya, kilo. Rasul kan tadi belum bayar gimana Ustaz? Hah? Tadi kan belum bayar. Iya. Iya. Kontraknya diganti ya Pak. Dimati ya Pak. Ini. Karena tanggung jawabnya si Jabir sih Pak. Oh. Si Nuh kan Jabir sih mikir. Kan udah diserahno ya. Durung serah terima. Udah serah terima. Kita Tuku wedhus. unta itu dalam penguasaan Jabir. Rasul durung nyekel tembe aget tok. Tapi kepemilikan udah pindah, tapi tanggung jawab masih di tangan Jabir. Ini dari aget ini saja itu dapat untuk terinspirasi dengan jual beli online. Ya online update sudah ya, Dad. Tapi kan barangnya belum sampai. Ya, oke. Jadi sekali lagi akad yang sah itu ada konsekuensi ya. Kepemilikan udah pindah, jadi artinya segala konsekuensi dari akad itu sudah bisa terjadi. Itu apabila akadnya itu sah. Yang kedua adalah akad yang tidak sah. Akad yang tidak sah itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Awalnya. Tidak ada konsekuensi hukum apabila akadnya tidak sah. Cuman begini, kami di pengadilan ya Pak, biasanya kami itu ya memang itu wali-wali dari Mahkamah Agung sana itu, jangan kita membatalkan akad. Jangan. Tapi kita itu apakah si kreditur itu melakukan berinvestasi apa tidak kayak gitu. Kita tidak bisa menyinggung masalah akad tentang yang dilaksanakan kecuali memang akadnya itu menyimpang baru itu perlu dikoreksi. Sebagai contoh untuk ini, apabila contoh akad misalkan akad perkawinan aja wis, akad perkawinan yang tidak sah, maka tidak ada konsekuensi hukum. Misalkan ya perkawinan lanang karo lanang yang sejenis, saya kira ya Pak. Ya, sekarang banyak di Indonesia. Perkawinan antara agama, wah kita sampean begini, Muhammadiyah punya peran banyak banget ya. Ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara memperbolehkan perkawinan antara agama. Dasarnya apa, Ustaz? Dasarnya Kan di undang-undang kita belum ada, Ustaz. justru itu, dia itu menyalahi undang-undang. Si pengadilannya, si hakimnya nggak justru ya. Iya. Hukumnya belum ada. Jadi kalau pernikahannya nggak sah, tidak ada konsekuensi ya. Yang namanya konsekuensi itu berarti nafkah ya nggak wajib. Pernikahannya nggak sah. Ustaz, ini sekali tanya boleh ya? Boleh. Misalnya kayak gini, Ya, anak itu anak angkat. saya mau jelas. Iya, sekalian. Anak itu anak angkat. Cuma kan kadang dia perempuan, harusnya kan walinya orang tuanya. Tapi karena di masyarakat sudah mengecap bahwa dia anak dari si A, ben isin akhirnya dia jadi wali oh. Ya, Nah itu pernikahannya sah atau tidak? Ustaz? tidak. Dan secara apa ya? Berarti kewajibannya hubungannya dia juga Tidak sah. Tapi kalau tidak tahu udah jadi masalah nanti kita nikah Iya, lagi. sampai tahu. Oh, sampai tahu. Baru nikah lagi deh. Nah, selama hubungannya berarti single. Ustaz. Tahu tidak? Kalau ini di sini kan di situ makan di. Karena bisa. Itu jauh banget saja tapi kan. Nyambung. Ini dulu tuh. Ini di sini ya. Iya. Iya, langsung ini kan ada. Aku jauh. Yang ini nambah kok tanya kan ya. Ini dulu. Segala konsekuensi akibat pernikahan yang tidak sah itu maka sebenarnya tidak ada konsekuensinya, Mas. Ada, saya pernah membatalkan perkawinan karena ternyata
walinya nggak sah. Walinya nggak sah, padahal udah punya anak satu. Itu taunya dikasih tahu sama orang, kenapa kamu dulu nikah walinya ini kayak gitu. Padahal kan masih ada yang di atasnya. Saya nggak tahu, dia bilang kayak gitu. Maka saat itu juga pada saat dia tahu, tapi tidak bisa saat itu kemudian langsung tiba-tiba dia itu langsung pisah, tidak ya. Otomatis nanti kan ke pengadilan dulu, nanti kami batalkan. Dibatalkan, setelah dibatalkan, waktu itu langsung hari dibatalkan dia langsung ke KUA. Nikah lagi dengan wali yang ganti. Nikah lagi ganti. Kita kalau bagaimana ya sekarang yang bisa ya mas. Ya. Bagaimana kalau nggak tahu? Ya sekarang tadi ini mas. Pada saat tidak tahu hukumnya illa ma qad salaf. Wis berarti itu Allah akan memberikan maaf gitu ya. Tapi kan banyak yang udah banyak ustadz yang udah banyak yang orang ngaji gitu loh. Iya, saya ngerti. Iya, kita sudah itu Pak. Ya, Kita orang. ya Pak. Ini masalah ustadz kayak hukum primen, kita hukumnya kayak kowe sih. Ya. Artinya gini, Ustaz. Bahwa Kalau itu misalnya oknum. dia sudah tahu bahwa betul. itu sebenarnya harus walinya. Iya. Tapi waktu nikah nggak sama walinya, terus harus tanggung. Iya. Gimana Ustaz itu? Berarti Yang seperti dosa, sama- iya. yang dosa yang mengetahui tapi nggak ngomong. Iya. Bagi Itulah yang- makanya begini. Ngapunten. Apabila itu dia itu dari anak zina di luar nikah, Iya. itu biasanya kan untuk nutupi bahwa itu tidak ada bapaknya, itu kan akhirnya cepet-cepet dinikahkan kan? Iya. Iya. Dinikahkan, ada bapaknya mau melahirkan ke anak sih. Iya. Iya. Itu Iya. konsekuensinya kalau anaknya itu perempuan, mesti walinya di bapaknya itu. Iya. Apa? Iya. Bapak Bapak Sebo. sinanya. Bapak Sebo. Iya. Yang ada zina itu kan nggak sah. Nggak salah. Iya. Wah mas, benar kono. Walaupun bapak sesungguhnya itu. Iya. Iya, Makanya kan Itu namanya bapak biologis. Iya, bapak biologis. Makanya biasanya kami itu hanya tidak mencantumkan anak sah. Iya. Kalau di saya di putusan saya biasanya A adalah anak biologis dari A, C, D dan C. Yang punya hak keperdataan dengan B dan C. Saya nggak berani mengatakan ini anak sah, enggak. Sehingga nanti pada saat pernikahan si perempuan anak-anak tadi walinya harus wali hakim. Berarti nggak bisa wali biologis, nggak bisa. Tidak Tidak ada di dalam wali biologis mas. Iya nggak apa-apa. Wali biologis kita tuh beritahu dulu gitu. Dengan wali biologis. Jadi tidak ada wali biologis ya. Jadi adanya wali hakim ya mas. Iya. Berarti itu walinya pada harus pindah. Harus pindah. Jadi apabila itu pada saat nikahnya itu nggak tahu, ada juga saya pernah batalkan. Ternyata suami istri itu pernah nusuk di satu ibu. Susuan. Batalkan. Batalkan. Kalau ini kamu nggak boleh kumpul lagi ya, nggak boleh nikah lagi. Saya bilang gitu. Kalau ini selama lamanya. Iya kan itu. Kalau tadi itu kan wali, kalau walinya ganti kan bisa nikah lagi ya mas. Iya. Nah, tapi kalau yang kedua ini itu nggak bisa karena apa? Mu'abbad iya. Jadi haram mu'abbad namanya. Haram selama lamanya gitu. Kandung. Jadi saudara sesuatu itu tidak diperbolehkan untuk menikah untuk selama lamanya. Tapi kalau salahnya di wali, ganti wali udah bisa nikah lagi kan? Iya. Gitu. Itu pun udah punya anak. Karena kebetulan dia itu ketemu sama-sama kuliah di Jogja. Kemudian dilanya seneng pada seneng nikah gitu loh. Akhirnya saat dia itu udah punya anak dan silaturahmi ke rumah mbahnya, kenapa kamu kawin sama ini kayak gitu? Dulu pernah kamu itu pernah nusuk sama ibunya kamu langsung di situ. Itu yang khusus apa saja? Iya. Itu namanya bukan diceraikan ya, tapi dibatalkan. Persesuaian itu maksudnya sama-sama nyusun bapak asinya sama Ustaz. Aslinya sama. Artinya kan Asinya biasanya sama. ada Iya. ini dirawat di rumah sakit bayi. Iya. Karena
ibu rumah sakit terus ibunya ASI-nya keluar di donor ASI sama siapa itu Berarti dengan Donornya. dengan yang memberikan susu itu Iya, Mas. yang pendonornya. Susuan sama. itu Iya. satu susuan berarti. Cuman yang pertanyaannya begini, susuan yang dapat mengakibatkan mahram itu yang seberapa? Berapa suapa? Ah, iya. Nah, ulama beda pendapat ya Mas. Yang pertama, nyut 3 kali. Wah, ping telu kuwi wis. Sebotol berarti luwe ya. Belum. Ada pendapat yang lainnya, Pak. Sampai apabila anak itu nangis dan dia bisa diam, itu baru jadi mahram. Baru warik ya. Itu Pak. Jadi asalnya ada nangis ya, Ya. nusuk, kan biasanya sampai selesai Mas. Iya, sampai selesai. Sampai selesai itu kemudian dia diem, jadi kan kenyang. Iya. Itu baru jadi Jadi mahram. ya. Tapi menurut saya lebih bagus untuk lebih hati-hati enak yang pertama Terus aja. menghindari baru Ambil yang 3 kali nyut gitu aja minimal gitu loh. Daripada misalkan itu sampai kenyang gitu ya. Iya. Gitu. Harus disperas. Jadi nikah yang tidak sah, akad yang tidak sah, misalnya contohnya itu pernikahan, tidak ada konsekuensi dan tidak ada perceraian. Dibatalkan. Dibatalkan. Ini pertanyaan kedua ini, Dad. Misalnya kayak gini. Iya. Anak-anak Sampai sudah terjadi perceraian ke pengadilan agama. Keluar kemarin surat keputusan bahwa dia sudah Cerai. cerai. Lah itu kalau rujuk kembali itu termasuk kena yang sudah 3 kali talak atau termasuknya baru 1 kali talak itu? Demikian, pertanyaan ini ada hubungan dengan nikah apa enggak? Lakak. Enggak. Tapi kondisi toh. Aja tema ini. Aja salah ya Mas. Beda tema. Iya. Beda manis Jadi Iya. tergantung daripada wah ini jadi kita bicara menekan nggak apa-apa ya karena ada pertanyaan Iya, ya. pokoknya Yang pertama apakah perceraiannya itu setelah cerai itu sudah sampai masa iddahnya selesai apa belum? Kalau yang dicerai ya, cerainya itu misalkan roj'i. Roj'i itu adalah perceraian yang dapat dirujuk apabila sudah sampai sudah melebihi 3 bulan. Nggak bersih. Boleh 3 suci juga boleh, 3 haid juga boleh ya, terserah ya. Karena itu hebatnya Quran lagi gitu Pak. 3 katakanlah 3 kali suci lah atau 3 kali haid boleh. Kalau udah lewat, maka ini harus melalui perkawinan yang baru. Jika seandainya misalkan belum sampai 3 bulan, maka tidak usah melalui perkawinan yang baru, tapi sudah mengurangi jatah cerai. 3 sudah dapat poin 1. Iya, sudah 1 nih. Itu. Nah, yang dimaksud dengan 3 kali cerai itu adalah begini. Cerai, rujuk 1 kayak gitu. Kemudian setelah rujuk lagi, cerai lagi, 2. Rujuk lagi ya. 2. Kemudian setelah itu, setelah rujuk lagi, cerai lagi 3. Setelah 3 ini nggak boleh dirujuk kecuali si perempuannya itu menikah dengan orang lain. Jadi apabila ada orang mengatakan kamu saya akan 3, talak 3 langsung. Tetap 1 ya sudah tangguh. Yang pertama ulama mengatakan jatuh 1. Ada yang mengatakan tidak jatuh. Tidak ada cerai 3. Tidak ada cerai 3. Itu talak bid'i. Nah itu berarti nanti kita bicara lagi. Ada talak sunni, ada talak bid'i. Bid'i itu bid'ah gitu Mas. Orang sah lah. Orang sah nggak Karena jatuh. nakal terus perlu laka. Yang namanya talak itu ya dari 1. Gitu. Itu kalau yang mengucapkan perempuan gimana? Yang muncul. Bisa, berapa boleh lah. Ada Mas, tak tuntun ya Mas. Tak tuntun. Ayo Pak. Tak tuntun gitu, tak tuntun menjatuhkan talak Pak. Pada hari ini saya ini menjatuhkan talak kepada istri saya yang bernama ini.
dengan talak satu dengan saya nggak mau satu pak langsung 3 dekat awalnya dekat gitu loh kemudian nggak bisa jadi satu dulu karena rezeki sih rezeki itu adalah yang dapat dirujuk gitu loh Berarti kalau walaupun sudah keluar surat cerainya keputusan tetap apa rujuk. kemarin saya kemarin Sasa yang lalu suami istri itu cerai tahun 2022 tahu-tahu mau nikah lagi mau merujuk lagi gitu loh mau merujuk lagi kemudian bapaknya nggak boleh gitu loh nggak mau nggak mau kalau kamu mau rujuk sama suami kamu itu saya tidak akan menjadi wali kenapa pak habis masa anak saya diceraikan sama suami itu dengan tanpa alasan sama sekali. Makanya kalau dia mau nikah, mau rujuk lagi dengan suami yang itu, saya tidak mau jadi wali. Akhirnya tak domongin suaminya itu, ya udah. Akhirnya yang jadi wali itu adalah Jokowi. Odil Amri sih. Makanya kalau yang mikir tidak punya wali, untung itu walinya presiden. Iya. Dan Oh iya. tadi masalah rujuk tadi. Apabila cerai kemudian rujuk itu sebelum jatuh 3 bulan itu apakah perlu ada wali apa enggak? Oh iya. Perlu dinikahkan lagi atau tanpa pernikahan? Tidak perlu pernikahan baru. Oh, gitu. Oh tidak. Langsung ya. Tidak perlu ya, bisa langsung rujuk. Tapi kalau yang menjatuhkan laki-laki ya. Tapi kalau yang menjatuhkan perempuan kan Pakai tidak bisa. Maksudnya Tapi pakai itu kan administrasi apa tidak Ustaz? Dia sebelum di iya. maksud tanggalnya maksudnya Kayak komisi ya. gue ya. Ya sebelum tadi kalian mumpung kamu berarti tanggalnya diganti apa tetap tak itunya apa surat nikahnya pakai yang tanggal itu yang dulu. Ya orang. Kan terbaru Ustaz. Orang. Dan KUA, nek buku nikah saudara itu dibilangnya ada surat keterangan. Oh, jadi ada surat keterangan orang. Ya wes. Buku nikah tetap kue, tapi yang begini, enak rujuk tanggal sekian Iya, gitu. iya. Ada keterangan. Ya, tadi kan sebelum jatuh, sebelum diskusi itu, apakah perlu ada wali, ada Dinikahkan kembali, ini Tidak perlu. Tidak perlu. Kalau yang laki-laki ya mas, Iya. itu tidak perlu wali lagi. Tapi kalau yang minta perempuan itu berarti kan yang jatuhkan kan pengadilan. Iya, betul. Kalau itu langsung bain. Apa yang baik? Langsung. Bain itu tidak boleh dirujuk langsung. Oh, gitu. Berarti harus pernikahan baru. Agak. Jadi tergantung yang jawaban saya itu tergantung yang menceraikan saya ya mas. Nikah. Kalau yang mencerai itu pengadilan termasuk harus ke wali baru. Tapi jika seandainya yang menjatuhkan itu adalah si suami, itu tidak usah melalui Pernikahan baru. Cukup omongan aja. Ngomong aja. Ngomong bisa, perbuatan juga nggak Oh, apa-apa. gitu. Mau tanpa diomongkan nggak apa-apa Nggak apa-apa. bukan. Jadi begini, rujuk itu jadi panjang nih. Ayo ada contoh. Gak apa-apa mas. Jangan Ini kan sama-sama pengajian juga ya. Enjoy aja, nggak apa-apa. Jadi kalau yang tadi itu ini gitu ya. ini jadi aku pernah ngomong kelam ingat ke Iya dan moga-moga dan rujuk manis dan itu ini aku pernah ngomong apa itu ya? Kita rujuk dan Apa? rujuk yang tanpa Rujuk itu ada dua. Tanpa perbuatan. Bil kauli sama bil fi'li. Iya. Tapi harus diperhatikan loh. Kalau bil kauli jelas ngomong dulu. Mbak, saya merujuk kamu. Bu, saya merujuk kamu. Kayak gitu. Dan rujuk itu berarti udah dengan bil kauli ya. Kalau bil fi'li, ngapunten bil fi'li itu bisa, tapi harus niatnya rujuk. Berarti begini, deket-deket sama mantan istrinya aja lantas hubungan seks. Tapi niatnya harus rujuk loh ya. Ya, Kalau niatnya bukan karena rujuk, itu maka rujuknya itu apa ya? Hubungan seksnya itu nggak boleh. Zina ya. Karena udah diceraikan. Niatnya itu rujuk, berarti udah rujuk.
Oh. Itu namanya rujuk bil fiqhi. Itu ada batasnya 3 haid itu, Ustaz. Harus Ya, itu. 3 haid boleh, 3 Masa idah. 3 suci juga boleh. Karena Sebelum itu, ini Quran hebatnya Quran ini kuruk. Ini artinya 2. Ada yang artinya itu adalah suci, ada yang artinya itu adalah haid. Jadi caranya menghitung begini. Pada saat dijatuhkan itu posisinya si istri lagi apa? duduk apa berdiri? Ya Allah, sama orang. Nyamuk orang pengen ning gue. Ngerti. Lagi head atau lagi? Suci. Ya, itu. Kalau lagi head, itu berarti yang namanya 3 kali head itu adalah suci dulu, head, suci head, suci head. Nah itu, berarti setelah head yang ketiga itu baru dihitung sudah selesai masalah. Itu. Jadi ya Pak, kalau kita melaksanakan hukum Islam, wong itu juga terlindungi loh Pak, temenan. Karena selama masa iddah saja ya, itu si perempuan itu nggak boleh pergi itu dari rumahnya. Kalau toh memang terpaksa harus pergi, harus dicarikan kos-kosan selama 3 bulan. Siapa ya? Siapa? Nggak boleh keluar. Ada maskan gitu, maskan itu kan diberi tempat tinggal kayak gitu. Cuman, nah itu orang sekarang itu kan cerai benci sih. Benci yang akhirnya ya udah habis cerai, kadang-kadang bukan habis cerai, perempuan juga iya, laki-laki juga iya. Si laki-laki mau menceraikan istrinya itu ke pengadilan sudah bawa calon. Iya. Sing piye? Ini calonnya. Demikian juga sebaliknya. Jadi susah Pak sekarang itu. Niatnya pernah Jadi beda. apa ya? Nilai-nilai sakral perkawinan itu hampir nggak ada. Gitu. Ya ini akad yang tidak sah ya konsekuensinya kayak gitu. Tapi bagaimana dengan anaknya ya? Kalau perkawinannya nggak sah, bagaimana halnya dengan anaknya? Anaknya itu tetap nasabnya kepada 2, kepada bapak sama ibu. Kalau tidak mengetahui sebelumnya bahwa itu ada sesuatu yang tidak terpenuhi syarat rukunnya, maka tetap dinasabkan kepada bapak sama ibu. Contohnya begini, saya tanya tadi. Kalau misalkan itu kan nggak tahu yang tadi sesusuan tadi. Iya. Maka Yang sudah punya anak, anaknya itu bagaimana ya? Maka jika seandainya dia itu menikah, tetap walinya itu adalah bapaknya itu. Oh yang tadi yang. Karena nggak tahu. Butuh bapak biologis. Ya kan kalau tahu sih Bro ya. Nggak tahu. Itu. Biologis banget. Ya. Iya, pokoknya bapak gue lah. Yang susah, tapi kayaknya ini nggak mungkin terjadi di. Pernah mendengar yang namanya wati subhat? Nggak pernah lihat ya? Nggak pernah dengar ya? Tapi ini mungkin sudah terjadi. Itu begini. Seorang suami yang salah berhubungan seks. Salah Itu kamar. berhubungnya si wadone ke yang dikumpuli B ini namanya wati subhat. Tapi nggak tahu sama sekali Pak. Lu pecah kembar ya. Itu kan patut di dalam fikih itu ada materi itu karena pernah terjadi. Ya, gimana kan mungkin peteng bapak ya. Iya. Kan dua nanti sifat kayak dia. Ceplik mati. Gitu. Makanya ada wati subhat. Ada Pak di Indonesia itu ada. Kalau saya cerita lebih cakapnya lagi Pak, itu di ulama Hanafiyah. Wah ngeri Pak, ngeri sekali. Jadi fikih ghorbiyah namanya, fikih yang asing gitu loh, yang tidak mungkin terjadi Pak. Contoh, tidak benar jawab Pak ya. Iya. Kalau mohon maaf ya, kalau ada alat kelaminnya perempuan sebesar ruangan ini, apakah boleh kita sholat di dalamnya? Itu fikirnya ada. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu loh.
Tapi itulah yang namanya fikih ghorabiyah itu. Fikih asing gitu. Tapi memang itulah ulama yang memang membahasnya. Siapa tahu satu saat akan terjadi bagaimana? Kayak gitu. Gitu. Tapi itu biasanya di madhab Hanafi. Tapi kalau di Syafi'i, Maliki, Ahmad enggak. Karena Hanafi itu cenderung di tempat yang rame sih, itu Hanafi itu. Dia itu di kota Kufah, kotanya udah maju, banyak ilmu-ilmu pada saat itu, ilmu pengetahuan udah maju, maka fikihnya pun itu mempengaruhi daripada milieu yang ada di lingkungan dia. Lah, menurut Ustaz, kalau yang katanya saya pernah dengar ini barangkali salah mohon koreksi. Kalau janda itu tidak perlu wali hakim pun bisa. Apakah itu benar atau? Kayaknya pan ya. Orang mau nasi mangi kan tidak jelas. Jadi sebenarnya di situ itu adalah bukan kaitannya dengan rukun nikahnya, Pak. Bukan. Jadi begini, hadisnya begini. Janda itu lebih berhak dirinya daripada walinya. Sedangkan perawan itu lebih berhak walinya daripada dirinya. Wa ibnuha sumatuha, tapi izinnya si perawan itu adalah diamnya. Nah, yang dimaksud di situ itu adalah untuk persetujuan pernikahannya, Mas. Jadi bukan dari sisi perwalian pernikahannya. Gitu. Kalau pernikahannya tetap harus ada wali. Tapi untuk persetujuan, kenapa janda itu lebih berhak dirinya daripada walinya itu? Kan dia itu sudah lebih tahu dulu kan gitu. Tahu sih. Lebih menggoda. Semacam itu. Gimana? Mau tanya lain nggak? Tanya lagi. Silakan tanya lagi nih. Karena ini baru ini ya. Baru ini. Tapi kita masuknya masalah ke perkawinan ya Mas. Gak apa-apa, gak ada masalah. Yang penting lagi udah ngaji sini gitu. Iya. Kalau itu Ustaz, anak perempuan lah bapaknya. Paling langsung wali hakim apa bapak biologisnya dicari Ustaz? Kalau bapak biologi itu tidak bisa dicari, nggak bisa dicari ya. Jadi ya udah yang penting kalau misalkan dia itu dulu itu bapaknya terlambat atau tidak, bapak tinggal lunga istilahnya. Kalau bapak tinggal lunga itu lain lagi. Enggak, maksudnya belum sampai menikah. Nah itu makanya berarti kan bapaknya terlambat kan? Anak janda wis. Iya. Tidak pernah pernikahan. Iya. Kalau yang semacam itu maka walinya wali hakim langsung. Kita bisa minta persetujuan kami ya Pak. Tapi jika seandainya bapaknya pergi, lain lagi. Kalau bapak mafkut ya, kalau bapak pergi itu ada pernikahan, tapi meninggal. Apakah bapaknya perlu dicari apa tidak kayak gitu? Kalau bapak yang pergi itu cari dulu. Sampai dia menemukan. Kalau tidak ada, maka diganti dengan wali hakim. Misalkan keluarganya adiknya atau Iya, wali hakim itu. Wali agrub yang masih ada tidak diperbolehkan untuk diganti. Oh gitu. Oh. Jadi wali yang lebih jauh tidak diperbolehkan mengganti wali akrab yang lebih dekat, baik itu tidak mau ataupun mafkud atau hilang, kecuali meninggal. Iya. Kalau belum meninggal berarti nggak bisa diganti itu. Walaupun keberadaannya tidak jelas. Iya. Itu. Nah sekarang tidak, karena dia jelas masuk fikih lagi. Berapa lama orang dianggap hilang yang itu namanya gini, pernah mendengar mati hukmi, orang dihukumi mati Pak, itu 30 tahun Pak. Iya. Kalau orang hilang 30 tahun maka dihukumi mati. Kalau udah 30 tahun maka walinya itu bisa ganti kepada yang lebih jauh. Yang akrab yang Itu hukum mafkud kayak gitu. Tapi ternyata di desa saya itu 35 tahun pergi pulang Pak. Balik Mas. Balik gitu. Saya isi balik sinyarannya saminggu dan lu nggak maning. Lu nggak maning. Sampai saya tapi cuma memang di Sumatera dia. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahu. Di sana udah nikah kali ya?
Udah, saya udah Ya, nikah. ada lagi. Kemudian pulang ke situ itu hanya untuk melihat peninggalannya ya. Sudah, pulang ke sana lagi. 35 tahun nggak pernah pulang, nggak tahu orang, nggak tahu keluarga, tidak ada yang tahu bahwa dia di mana, nggak ada yang tahu. Tahu pulang, itu pulang seminggu kemudian Hilang. pergi lagi. Tapi kayak di tempat tinggalnya Pak, setelah pulang masih tahu saya di mana, di Bengkulu, di Bengkulu. Saya punya rumah di sana. Nah, Ustaz, misalnya kayak gini, itu bapaknya kan pergi, dicari ketemu, tapi dia tidak mau jadi wali. Iya. Nggak maunya mutlak atau ada begini, tidak mau beda dengan mewakilkan. Kemarin ada cerai Mas, datang ke rumah saya loh, Pak, ini saya udah cerai gitu. Terus gimana? Ini kalau nanti anak saya itu ada yang senang mau nikah, gimana walinya? Gitu. Pernah ketemu nggak? Pernah. Dia bilang begini aja. Si itu bikin surat perwakilan, wakil. Nyatanya bapak-bapak juga kan kalau menikah kan diwakilkan. Iya, wakilkan pada penghulu. Pada penghulu kan? Iya. Sama Pak. Nggak bebas surat. Yang mengalami Pak ini saya, bapaknya tadi mewakilkan pada siapa? Mau penghulu boleh, mau adiknya juga boleh, siapapun boleh gitu ya. Nggak apa-apa. Sama dengan Nah, kepada majelis wali hakim itu boleh apa enggak? kalau ke wali hakim nggak boleh. Nggak boleh. Karena bapaknya ada sih. Kalau langsung wali hakim nikahnya nggak sah. Karena ada wali akrab. Kayak gitu. Jadi kayak gitu bikin suatu kuasa aja. Saya selaku wali ini mengkuasakan kepada ini untuk menikahkan anak saya yang bernama ini. Diniatin Kayak gitu guys. Ya, jadi kalau tidak ada perwakilan kayak gitu, maka harus bapaknya. Dan nggak boleh pindah kepada wali hakim. Kecuali bapaknya ngomong, saya mau jadi wali, pindah ke wali hakim. Oh, justru itu wali akrabnya nggak berlaku ke wali hakim langsung. Jadi kalau wali nggak mau, pindah. Tapi kalau walinya mau tapi mewakilkan, boleh. Gitu. Jadi ini lugu-lugu neta. Kita semua ya kalau nikahkan anaknya, nggak usah orang sama penghulu. Penghulu kok nyatet baik. Kita semuanya bisa semua. Dia orang gagal nggak baca, dia apa-apa nggak baca, nggak bayar apa-apa. Nyong nikahnya anaknya nyong anak kie, oleh kie, mahar sampeane koran, halaman sah. Sare. Kamu kan Bahasa kademareng. bahasa kademareng orang masalah. Kalau kadang kayak gitu, Ustaz, ada penghulu yang Assalamualaikum dusek. Nah, Itu gimana, Dad? Apa memang Ya, tidak ada udah. salaman Mantap. tidak ada salaman itu tidak ada aturannya. Intinya ini anak ijab anak kabul rampung Pak. Oh, berarti kan salaman ya? Kue emang sedih salaman. Kue yang jawab Pak. Biar jangan Kode. kode. Tidak ada di sela-selani orang lain. Langsung gitu. Betul. Kalau misalnya ada durasinya kan kondisi paneko. Ulangi. Bukan menang itu lihat. Setelah dia penghulu misalnya penghulu mengucapkan ijab kabul selesai, kan baru saya terima, tapi orang diamnya itu ada beberapa jedanya adalah lama itu gimana hukumnya? Orang ada. Iya. Kalau jadi lama itu begini. Ya kita apa? Kita apa? Ini itu kan sudah gimana? Batal. Paling mahan mana? Oke. Mana Pak? Maksudnya ngalamat wali mahal. Jadi jeda itu sesuai ada Pak. Ada itu adalah kebiasaan. Apakah jedanya itu dianggap memisahkan antara ijab sama kabul apa tidak? Kayak gitu Pak. Jadi pakai adat kebiasaan di situ ya. Kalau semua orang dianggap itu adalah memisahkan antara ijab dan kabul, nggak sah. Ulang lagi. Betul. Harus diulang lagi. Tapi jika seandainya itu adalah enggak kok, cuma sebentar atau mungkin tidak ada perpisahan antara ijab sama kabul, Dalam sebuah wajaran. Soalnya kan kadang nggak disaksi, mau dipaksa saya sah. Wali ya berkah. wis. Cukup ya wis. Oke gitu dulu wis ya. Kalau ini Ustaz, pernikahan kalau yang jarak jauh sih Ustaz. Nggak Bisa apa-apa, Ustaz? boleh. Jadi kalau jarak jauh itu nanti pada saat kabul si suami jawab. Kalau bisa agar betul-betul yang menjawab itu adalah suaminya itu di sana. Video maka call. Kalau bukan, ya misalkan boleh.
telekonferensi juga boleh. Bagaimana kalau misalkan ini pernah terjadi betul? Bogor sama Amerika. Waktu itu belum ada kayak gini mas. Belum ada. Telepon. Jadi ceritanya waktu mau pulang ke Bogor cancel pesawatnya. Akhirnya nggak bisa pulang. Iya, nggak bisa pulang. Akhirnya ya udah dinikahkan waktu itu. Dinikahkan. Nah, Bapak, jadi dari orang tua si perempuan itu mengucapkan ijab, kan didengarkan oleh sana, gitu, didengarkan oleh sana. Kemudian ya udah, kami minta bahwa betul-betul yang mengucapkan itu adalah mempelai laki-lakinya. Kemudian setelah ijab diucapkan, sana jawab, saya terima nikahnya dengan mahar sekian, kayak gitu. Otomatis kan maharnya tidak halal, tapi mu'ajjalan. Mu'ajjalan itu orang kontan ya. Utang. Orang dibayarin kok. Nah, itu hukumnya sah. Hukumnya sah. Itu pernikahan melalui telepon. Tentu saat dengan yang mewakili Ustaz. Apa? Mewakili membawakan mahar kan tidak mengajar langsung kontan. Iya benar. Apabila misalkan itu ternyata sudah dititipkan di situ, titipan di situ berarti tidak mengajaran lagi. Yang menyerahkan kan bebas kan? Iya. Nah, ketentuannya kontan itu berapa? Ada durasinya atau di mana? Misalnya dia kan di Amerika, misalnya saya akan berikan cincin. Cincin itu kan belum datang. Itu ada waktu jeda. Tetap sah hubungannya, Ustaz. Sah hukumnya. Walaupun masih gede. Tapi tetap bagaimana kapan waktunya harus dikasih tadi ya? Makam itu mahar itu harus diserahkan walaupun nanti kapanpun, bukan kapanpun, mungkin besoknya atau mungkin setahun ya jadi masalah harus jadi. Ya wis ya, cukup ya. Iya Pak, monggo itu terakhir ya. Oh, tanya tapi di luar tema. Oh, boleh. Jadi baca tadarusan, kemudian ada ayat yang ini setelah selesai katanya disuruh sujud. Gimana pendapat Ustaz? Ya memang disunahkan untuk sujud. Jadi tapi sujudnya satu kali ya. Satu kali. Itu memang disunahkan apabila ada ayat sajadah. Misalkan contohnya wasjud waqtarib. Itu contohnya contoh kecil. Iya. Itu memang itu disunahkan untuk sujud sujud tilawah namanya. Ya bacanya Sajadah wajhiyah alladzi khalaqahu Nah, itu. Itu kalau misalnya tadarus bersama yang sujud semua atau hanya yang baca aja? Sholat fardu bersujud. Baik yang mendengarkan maupun kalau misalkan kita lagi tadarus kayak gini berarti kan sama-sama itu namanya kita itu mendengarkan sama-sama tadarus kan bareng ya. Yang membaca yang mendengarkan juga iya. Sujudnya itu harus menghadap kiblat apa Ustaz? Tidak mesti. Misal posisinya gini, saya baca ini berarti saya sujud, ini sujud saya juga sujud. Benar beda. Tapi memang disunahkan yang lebih bagus arah kiblat. Tapi kalau tidak menghadap kiblat tidak ada masalah. Iya, di situ kan sujudnya sih. Itu hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Hukumnya sunnah. Iya, cuma kan ada itunya, memang contohnya ada jadi Cukup dulu ya. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Ini baru kulit sekali ya. Iya. Saya pikir jangan sampai jauh sepanjang ini gitu loh. Ya wis, insya Allah nanti akan kita bahas yang berikutnya bulan depan insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi nggak apa-apa ya Pak. Jadi apabila ada persoalan yang perlu ditanyakan, tanyakan aja nggak apa-apa. Kita bebas aja kok. Yang penting kan intinya ngaji ya Mas. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.